Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda, putri terpilih dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian nih tentang pendidikan itu sebagai alat pembentukan kepribadian, metode pendidikan dalam Islam untuk membentuk kepribadian yang baik. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa hubungan antara pendidikan dan pembentukan kepribadian. Yang kedua yaitu bagaimana metode pendidikan ini dalam Islam yang dapat membentuk kepribadian yang baik. Dan yang ketiga ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam dalam membentuk kepribadian yang baik. Pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang hubungan antara pendidikan dan pembentukan kepribadian. Pendidikan ini merupakan usaha manusia untuk membentuk kepribadian agar sesuai dengan nilai dan budaya masyarakatnya, serta menjadi sarana pelestarian kehidupan dan peradaban. Melalui proses belajar ini dan latihan, pendidikan berperan untuk mengubah perilaku serta mematangkan manusia, baik dari segi pengetahuan, karakter, maupun keterampilan. Nah, ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan tujuan memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar anak itu dapat mencapai kesempurnaan hidup serta mampu hidup selaras dengan alam dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu kepribadian adalah jati diri seseorang yang terbentuk dari perpaduan faktor bawaan dan pengaruh lingkungan yang mencakup aspek fisik, mental, serta perilaku. Dalam pendidikan, pembentukan kepribadian itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang mandiri, berakhlak, dan bertanggung jawab. Namun, pada pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencetak individu berintegritas. Terlihat dari maraknya perilaku negatif seperti korupsi dan kriminal. Karena itu, pembentukan kepribadian ini harus menjadi inti pendidikan agar lahirlah generasi cerdas, berkarakter, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oke, pembahasan yang kedua yaitu kita membahas tentang metode pendidikan dalam Islam yang dapat membentuk kepribadian yang baik. Jadi menurut Doni Kusuma yang dirujuk oleh Fathul Mukin dalam bukunya yaitu karakter identik dengan kepribadian. Kepribadian dilihat sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khusus dari individu yang berasal dari pengaruh-pengaruh yang diterima dari sekitar seperti keluarga pada masa kecil serta faktor bawaan sejak lahir. Nah, terdapat beberapa metode nih. Yang pertama yaitu metode teladan. Keteladanan ini merupakan metode pendidikan Islam yang paling efektif karena murid dapat belajar terutama dari contoh nyata yang dilanjutkan oleh gurunya. Dalam Al-Quran, teladan disebut dengan uswah hasanah, yaitu contoh baik yang diperlihatkan dari para nabi. Oleh karena itu, guru harus menjadi model yang paling utama dari sifat-sifat baik seperti jujur, disiplin, sopan, dan bersih. Karena dari sikap itu, perilaku guru sangat mempengaruhi karakter muridnya. Metode selanjutnya yaitu pembiasaan. Di metode ini itu sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai sejak dini. Dengan pengulangan seperti membiasakan salam saat masuk kelas, anak-anak jadi lebih menyerap perilaku baik karena daya ingat mereka itu sangat kuat dan kepribadian mereka juga masih terbentuk. Kebiasaan yang ditanam sejak kecil inilah yang akan membentuk karakter dan perilaku mereka saat dewasa. Yang terakhir yaitu metode targib dan target. Metode target ini merupakan metode pendidikan yang berbasis penghargaan dan motivasi untuk mendorong siswa itu agar terus untuk berkembang. Sedangkan target adalah metode pemberian sanksi yang mendidik agar siswa itu tetap disiplin. Dengan metode target, memotivasi selalu
melalui apresiasi, sementara metode tarhib ini mendidik melalui teguran bertahap yang tidak boleh dilakukan dengan emosi dan dendam. Keduanya ini berfungsi saling melengkapi dalam pembentukan karakter seorang siswa. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam dalam membentuk kepribadian yang baik. Pendidikan Islam ini berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda karena mengajarkan nilai moral dan spiritual seperti akhlak, kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Lingkungan belajar yang Islami seperti budaya salam, doa, dan salat berjamaah, serta keteladanan guru menjadi salah satu faktor utama keberhasilannya. Pendidikan Islam juga meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan menanamkan keberanian dan tekad. Namun, penerapannya itu masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya guru yang berkualitas dan minim fasilitas pendidikan di daerah yang beberapa daerah itu. Terus ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam dalam pembentukan kepribadian yang baik. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Jadi, lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Mulai dari kultur sekolah, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi dengan guru, staf, dan teman sebaya. Semuanya itu merupakan bentuk sikap, nilai, dan perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari. Yang faktor selanjutnya itu ada lingkungan sosial. Pada faktor ini sangat berpengaruh dalam membentuk karakter generasi muda. Karena nilai-nilai dan kebiasaan yang mereka temui dalam pergaulan sehari-hari akan mempengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku. Untuk faktor yang terakhir adalah media dan teknologi. Di faktor ini tuh juga sangat berpengaruh nih dalam membentuk karakter generasi muda. Sehingga pengawasan dan bimbingan dari orang tua itu sangat diperlukan. Dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan kurikulum, agama yang komprehensif, pembelajaran Al-Quran, pengajaran hadis, serta pembiasaan ibadah seperti salat dan puasa. Semua ini bertujuan untuk menanamkan moral, kedisiplinan, dan sikap religius sejak dini agar mereka itu tumbuh dengan karakter yang kuat dan berakhlak yang baik. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan nih. Jadi dari semua penjelasan tadi itu ada kesimpulannya, yaitu pendidikan memiliki peranan besar dalam membentuk suatu kepribadian manusia agar memiliki pengetahuan dan akhlak yang baik. Dalam agama Islam, kepribadian manusia itu dibentuk melalui metode seperti keteladanan, pembiasaan, serta targhib dan tarhib yang menanamkan sebuah nilai-nilai moral dan spiritual. Terus keberhasilan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan guru, keluarga, media. Nah, dengan pendidikan Islam yang baik, maka akan lahirlah generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak karimah. Nah, baik, sampai penjelasan ini, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan? Ya, silakan. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara menguatkan hubungan pendidikan dengan kepribadian? Ini tentang Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu menegaskan bahwa pendidikan harus memajukan sebuah karakter seperti budi pekerti, pikiran, dan fisik anak secara seimbang agar mereka mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Oke, ini dari penjelasan Ki Hajar Dewantara, yaitu menegaskan bahwa pendidikan itu harus memajukan karakter seperti budi pekerti, pikiran, dan fisik anak secara seimbang agar mereka itu dapat mencapai kesempurnaan hidup. Artinya, jadi pendidikan itu memang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh, bukan hanya kecerdasan akademik saja. Gimana? Bisa dipahami?
Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ini bertanya, mengapa pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan kepribadian? Oh. Oke. Jadi, kenapa sih pendidikan itu dianggap sebagai pembentuk kepribadian? Ya, karena pendidikan itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi juga untuk membentuk sikap, nilai, dan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma masyarakat dan budayanya. Terus, pendidikan itu juga menjadi alat manusia untuk mempertahankan dan meneruskan peradabannya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Semoga materi-materi ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.